Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rino Boer yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan penelitian yang saya akan lakukan nanti. Sebelum kita memulai lebih jauh, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Mondigir. Saya mahasiswi Corporate Communication Batch 38 Postgraduate Program dari London School and Public Relations Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Perencanaan Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam meningkatkan upaya mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Latar belakang dari penelitian ini, Indonesia merupakan negara yang berbentuk demokratis dan telah diamanatkan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yang mana seluruh warganya mempunyai hak yang setara untuk memilih siapa pemimpin mereka. Untuk teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu guna menguasai seluruh proses jalannya pemilu tersebut. Dalam hal ini, Bawaslu dalam mengatasi persoalan pelanggaran proses pemilu dengan melakukan upaya-upaya pola kerjasama dengan pihak swasta dengan jenis kerjasama public-private partnership untuk menjawab mandat dari undang-undang dengan melakukan jenis strategi komunikasi yang baru tentang penanggulangan politik uang. Berikutnya, rumusan masalah dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk melihat sejauh apa strategi komunikasi yang paling cocok dan efektif dengan segala terobosan baru yang dilakukan oleh Bawaslu dalam upaya mereka mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pemilu 2024 mendatang. Apa saja sih bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh Divisi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan kerjasamanya dengan Public-Private Partnership untuk terobosan barunya dalam menanggulangi pendekatan praktik politik uang. Kemudian, berikut literatur review yang digunakan oleh penulis. Yang pertama ada teori behaviorisme dari Aswar AMIT, Asfar AMIA, dan Halamuri MF pada tahun 2019. Yang kedua, pentingnya strategi komunikasi dalam berkomunikasi oleh Kusumaye pada tahun 2021. Yang ketiga, komunikasi word of mouth dalam bidang pemasaran oleh Riovita H. dan Harsono M. pada tahun 2019. Yang kelima, ketergantungan media online di kalangan mahasiswa Universitas Riau oleh Rumyeni R. Lubis EE dan Rimayanti N. pada tahun 2017. Selanjutnya, ada strategi komunikatif yang efektif, Communication for Behavioral Impact, dalam pengendalian demam berdarah DENG pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Syekh Walah University Press. Selanjutnya ada difusi inovasi dan sistem adopsi program SIASI oleh Suryani J pada tahun 2018. Kemudian ada teori kognitif sosial Albert Bandura Universitas Pendidikan. Kemudian ada teori kognitif sosial Albert Bandura oleh Tarsidi D pada tahun 2010. Kemudian ada tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu pada tahun 2022 yang diambil dari website bawaslu.go.id. Berikut kutipan dari artikel jurnal yang digunakan oleh penulis. Di sini Effendi mengatakan, dikutip dari Liliberry, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara seseorang pembicara, atau dalam hal ini disebut komunikator antar individu dengan pihak lain dengan dampak feedback secara langsung sehingga lebih efektif untuk merubah pendapat seorang individu tersebut. Terkait penulis tesis ini, penulis memakai landasan teori interpersonal agar tercapainya efektivitas dari penyampaian pesan oleh Badan Pengawas Pemilu dengan penerima pesan yaitu masyarakat maupun perilaku para oknum pelanggar politik uang pada pemilu. Selanjutnya, main teori dari penelitian ini, teori difusi inovasi. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Dalam teori ini menitik beratkan pada proses dari suatu ide atau gagasan yang terbilang baru dengan mudah dapat diterima dan memiliki kemungkinan untuk diadopsi oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial sejenis. Banyak juga hal yang dapat diterapkan melalui pendekatan difusi inovasi ini, seperti ilmu pengetahuan baru dan tentunya yang akrab dengan kita sekarang ialah teknologi yang terus-menerus terbarukan. Terkait dengan penulis tesis ini, penulis dapat melihat bahwa teori ini cocok dengan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu mengenai pelanggaran praktik politik uang dengan melakukan pola kerjasama dengan public-private partnership yang menggunakan metode baru sehingga pemerintah bisa menekan dan mencegah terjadinya
politik uang. Supporting teori sendiri, teori sistem ketergantungan media. Teori yang pertama dicetuskan oleh Sandra Bellini dan Melvin Develer sekitar tahun 1985. Pandangannya bahwa semakin bergantung seorang individu terhadap media dalam memenuhi kehendaknya, maka semakin penting peranan media dalam kehidupan orang tersebut dan akhirnya semakin berpengaruh media tersebut pada seorang tersebut yang berkenaan. Semakin banyak juga individu yang tergantung dengan hal tersebut, semakin tinggi juga jumlah yang berpengaruh terhadap keseluruhan. Disinilah peran penting kerjasama dengan public-private partnership yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu agar pengolah informasi pencegah lebih praktis dan efisien sehingga para penerima informasi hingga bergantung pada informasi tersebut. Kemudian berikut list of reference yang digunakan oleh penulis. Demikian proposal ini dapat saya paparkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan izinkan saya untuk meminta bantuan kepada Bapak Dr. Rina Ohboer untuk memberikan masukan terhadap proposal penelitian saya ini. Masukan tersebut tentunya akan sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penelitian saya untuk kedepannya. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai dijumpa di lain hari. Terima kasih.